Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Abu Imam Syi yang gedanyo pemulia, Abu Abi Walid Gure Ulun Tuan, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, sama-sama kita kembali mengulang kaji satu hadis Rasulullah yang merupakan nasihat bagi kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun," akan datang di atas manusia khususnya umatku, kata Rasulullah, satu masa di mana pada masa tersebut yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Pada masa tersebut umatku, kata Rasulullah, kebanyakan mereka mencintai 5 perkara dan lupa mereka terhadap 5 perkara yang lainnya. Apa saja yang dicintai oleh mereka dan apa saja yang dilupakan oleh mereka? Yang pertama, kata Rasulullah, yuhibbunad dunya. Mereka itu mencintai dunia. Wa yansawnal akhirah, dan mereka lupa terhadap akhirat. Mereka sangat cinta terhadap kehidupan dunia dan melupakan mereka terhadap kehidupan akhirat. Pada hakikatnya sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kehidupan dunia merupakan perantara untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Makanya Rasulullah menjadikan kehidupan dunia ini bandingannya sebagai madra'atil akhirah, tempat bercocok tanam. Sedangkan memetik kehasilan daripada apa yang telah kita tanam, itulah di dalam kehidupan akhirat kelak. Maka di antara tanda-tanda orang yang akan mendapatkan syaqawah, bukan malah sa'adah, itulah mereka yang terlalu cinta kepada dunia dan lupa mereka terhadap kehidupan akhirat. Dengan sebab terlalu cinta kepada dunia, pastinya mereka itu akan lupa terhadap kehidupan akhirat. Yang kedua, kata Rasulullah, yuhibbunal hayat wa yansawnal maut. Mereka itu sangat cinta terhadap hidup dan mereka itu sangat lupa terhadap kematian. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengingatkan para sahabat, yushiku an tada'a alaikumul ummam.
kama tada'a akalatu ala qasa'atiha. Hampir saja kata Rasulullah akan datang suatu masa di mana kalian wahai umatku, wahai sahabatku kata Rasulullah, akan menjadi rebutan kaum-kaum yang lain, kelompok-kelompok yang lain, umat-umat yang lain. Kama tada'a akalatu ala qasa'atiha. Tak ubahnya seperti satu golongan manusia yang berebut-rebut hidangan yang berada di hadapan mereka. Sehingga para sahabat bertanya, awamin nahnu qillatin yauma idin ya Rasulullah? Apakah ketika itu kami ini sangat sedikit ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? La, tidak. Bal antum yauma idzin katsir, bahkan ketika itu kalian sangat banyak. Hampir seluruh penjuru dunia berada kalian. Akan tetapi kata Rasulullah, walakinnakum ghutsa'an ka ghutsa'is sail. Kalian tak ubahnya seperti buih di lautan, dihempas oleh angin dan gelombang tanpa pegangan yang kokoh. Sehingga kata Rasulullah, wala yadhi'anna min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dengan sebab kalian tidak memiliki pegangan yang kokoh, maka Allah mencabut rasa takut terhadap musuh-musuh bagi kalian. Menyeberangkan tungku siribetun perjalanan baru truk per TKP berhadapan dengan tentara Rasulullah, tapi kaum kafir itu sudah mulai ciut ketakutan. Uronyo getanyo ta udip sajan kafe, bahkan lebih ramai getanyo daripada orang kafe itu. Tapi mereka itu tidak lagi merasakan takut terhadap diri kita. Wala yadhi'anna min suduri aduwikumul mahabbata minkum kata Rasulullah. Allah mencabut rasa ketakutan yang ada di dalam hati-hati orang kafir terhadap kalian. Wala yaqdifanna fi qulubikumul wahna. Dan Allah mencampakkan di dalam hati kalian merupakan sifat wahnan. Qalu, para sahabat bertanya, mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu sifat wahnan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahatul maut. Sifat wahnan adalah sifat yang terlalu cinta terhadap hidup di dunia dan kalian sangat benci kepada kematian. Pakan benci tatat kepada kematian karena raya gedung istana yang kalih getanya persiapkan. Banyaknya harta yang telah kita kumpulkan. Karena belum semuanya dinikmati, makanya sangat takut terhadap yang namanya mati. Sangat benci yang namanya kematian. Hubbud dunya wa karahatul maut. Coba getanya renungkan tungku mutua. Apakah tahun tersebut yang diramalkan oleh Rasulullah katruk teka dalam kehidupan getanya atau golom? Yang ketiga kata Rasulullah, yuhibbunal khusura wa yansawnal qubura. Pada masa itu kebanyakan umatku kata Rasulullah sangat cinta mereka terhadap qusur, terhadap istana-istana yang megah, rumah-rumah yang mewah, wa yansawnal qubur, dan mereka sungguh sangat lupa terhadap yang namanya alam kubur. Mereka sibuk menghiasi rumah-rumahnya, tapi lupa terhadap hiasan alam kuburnya. Mereka sibuk memperindah rumahnya, tapi lupa terhadap memperindah alam kuburnya. Mereka sibuk menerangi rumahnya yang mewah, rumahnya yang indah, tapi lupa mereka terhadap penerangan lampu-lampu terhadap alam kuburnya. Mereka sibuk membeli kendaraan-kendaraan mewah, tapi lupa mereka terhadap kendaraan akhirah. Karena yang terpikirkan bagi mereka, apa hasilnya besok? Padup lun merempok laba dan sebagainya. Itulah yang dipikirkan. Menyasedekah, wakaf, kami tidak termasuk di dalamnya karena itu bahagian menghilangkan harta. Lebih-lebih menyekurban.
Apabila kita mengajak mereka, mari sama-sama kita berkurban di hari raya Aidil Adha ini. Maaf, kami sudah berkurban tahun kemarin. Iya, tak ada harta tu. Mereka hanya sibuk memperbaiki rumah yang mewah, sibuk membeli kendaraan dunia yang mewah, tapi lupa mereka terhadap kendaraan akhirat. Seakan-akan bagi mereka kehidupan dunia inilah adalah tujuan semata-mata. Lupa mereka, ini adalah wasilah. Senang hidup di dunia, sengsara hidup di akhirat. Apa artinya? Makanya apa kata Imam Ghazali? Kenikmatan dan kemewahan di dunia benar-benar ini merupakan sebuah kemewahan dan kenikmatan. Bila mana kemewahan dan kenikmatan dunia mampu memberikan bagi kita kemewahan dan kenikmatan di akhirat kelak. Tapi sebaliknya, apabila kemewahan dan kenikmatan dunia malah menghalang kita untuk mencapai kemewahan dan kenikmatan akhirat, yakinlah itu bukanlah sebuah kenikmatan melainkan malapetaka. Maka coba getanyo renungkan tu kumutua. Harta yang kalih getanyo pusaho uronyo. Harta itu sebuah nikmat. Telah mampukah dengan harta itu memberikan kenikmatan bagi kita di akhirat kelak? Pangkat dan jabatan itu sebuah kenikmatan. Mampukah pangkat dan jabatan itu akan memberikan kenikmatan bagi kita di akhirat? Kalau tidak, itu merupakan malapetaka. Selanjutnya kata Rasulullah, yuhibbunal mala wa yansawnal hisabah. Mereka itu sangat cinta terhadap harta, tapi lupa mereka terhadap hisab. Sehingga Rasulullah mengingatkan, wahai seluruh umatku, kata Rasulullah, ad-zuhdu, yang dinamakan dengan zuhud, an tuhibba ma yuhibbu khaliquka. Apa itu zuhud? Engkau cintai apa yang dicintai oleh Tuhan engkau. Wa antubghidha ma yubghidu khaliquka. Dan engkau benci apa yang dibenci oleh Tuhan engkau. Wa antukhrija min halalid dunya kama tukhriju min haramiha. Engkau keluar daripada segala kehalalan yang ada di dalam dunia seperti engkau keluar daripada yang haramnya. Fa inna halalaha hisabun wa haramaha azabun. Ketahuilah kalian, kata Rasulullah, harta yang halal yang telah kalian kumpulkan, kelak di akhirat Allah akan menghisapnya, dan harta yang haram engkau akan mendapatkan azabnya. Harta yang halal kalian tak pusapat, Allah akan mempertanggungjawabkan kembali kepada kita. Dari mana anda dapati, kemana anda pergunakan. Sedangkan harta yang haram, maka tunggulah iqab, merupakan azab Allah yang sangat pedih. Na'udzubillah. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Pada zaman itu, kata Rasulullah, pada masa itu kebanyakan manusia cinta kepada makhluk, tapi mereka itu lupa terhadap Khaliknya. Mereka itu lupa terhadap Tuhannya. Seolah-olah makhluklah yang memberi kita pencapaian sesuatu. Seolah-olah makhluklah yang memberi kita bantuan atas setiap apa yang kita butuhkan. Lupa kita kepada Allah. Nyawa tanda udip kita nyawa di dalam zaman yang sungguh dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Maka coba kita renungkan, introspeksi diri tunggu. Oh, watele kita nyawa terempok telefon bahawa anak kita nyawa sakit di Banda Aceh. Kepada siapa terlebih dahulu kita memohon bantuan? Kepada manusia atau kepada Allah? Nyok pribadi kita nyawa laudep tu. Oh, watetro telefon anak kita nyawa tengah sakit, kebiasaan sawat telefon. Oh, na abuah dede. Abuah. Nekalan sihat senyak long pakai ban kan nepupulung sihat rumah sakit. Lupa laporan kita kepada Allah. Hendaknya kita memohon kepada Allah, ya Allah, anakku sedang ditimpa oleh suatu musibah. Engkau yang memberikan musibahnya. Hanya engkaulah ya Allah yang mampu mencabut dan menghilangkan musibah tersebut. Sering ketanya tua kepada Allah. Wate urang teman yang bak getanya seolah-olah hanya kepandaian kita yang mampu menjawabnya. Lupa kita kepada Allah. Hendaknya kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku sehingga aku mampu menjawab pertanyaan tersebut secara benar. Tapi tua katanya.
Seolah-olah EQ katanya yang mampu menjawab segala pertanyaan. Lupa kita kepada Allah. Dalam setiap tindakan, dalam setiap ucapan, apapun bentuknya, sering kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Rasulullah? Pada masa itu kata Rasulullah, yang merupakan zaman yang sangat dibenci oleh Allah, zaman yang sangat dibenci oleh Rasulullah, mereka itu sangat cinta kepada makhluk, lupa mereka kepada Allah. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita introspeksi diri, takalan ada kehidupan masing-masing. Zaman yang diramalkan oleh Rasulullah tersebut nyawa ke zaman yang tengah kita lewati nyawa tengah. Zaman yang diramalkan oleh Rasulullah tersebut itulah masa yang sedang kita lalui ini. Di mana di dalam masa ini kebanyakan manusia cinta kepada dunia. Kebanyakan mereka lupa kepada akhirat. Mereka itu sangat cinta terhadap hidup, maka sangat takut mereka kepada kematian. Mereka itu sangat cinta terhadap gedung-gedung yang mewah, rumah-rumah yang besar. Tapi lupa mereka terhadap alam kuburnya. Citakanlah nurannya waktu. Gedung yang begitu bertingkat mereka telah membangunnya. Bahkan gebangun lompaga yang begitu manyang. Paga yang cukup tinggi menyeohnan paga manyang. Pakai bancara deh takalan tetangga yang lapar dalam kehidupannya. Dengan alasan pencuri. Itulah contoh-contoh manusia yang sangat cinta terhadap kehidupan dunia. Lupa mereka terhadap kehidupan akhirat. Mereka itu cinta terhadap bangunan-bangunan mewah. Lupa mereka terhadap alam kubur. Mereka cinta terhadap kendaraan-kendaraan dunia yang begitu mewah, begitu indah, begitu mahal. Lupa mereka terhadap kendaraan akhiratnya. Yang terakhir kata Rasulullah, kebanyakan manusia lupa mereka terhadap yang namanya Allah. Sangat cinta mereka terhadap makhluk. Cinta mereka terhadap istri mereka. Cinta mereka terhadap anak mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka malah lupa kepada Allah dengan terlalu cinta kepada sanak keluarganya. Ahwat tetapi ingat tengku anak drawa ni pubut mono-mono. Alah ikah kau urusan anak drawa ke? Mereka terlalu cinta terhadap anaknya. Sehingga apapun yang dia lakukan, walau itu menyimpang dengan aturan agama Allah, seolah-olah bukan hal itu adalah masalah yang kecil. Karena cinta terlalu cinta kepada anak. Mereka biarkan anak di dalam maksiat. Mereka biarkan anak istrinya dalam maksiat. Yang penting kehidupannya bahagia. Yang penting kehidupannya sejahtera. Lupa mereka terhadap aturan-aturan agama Allah. Katro tunggu mutua. Masa yang tengah kita hadapinya. Itulah masa yang diramalkan oleh Rasulullah. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik agar kita mampu menghilangkan rasa kecintaan yang dibenci oleh Rasulnya, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hati kita diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama terhadap kehidupan akhirat, karena itulah kehidupan yang sesungguhnya. Hendaknya kita terhadap kematian, karena dengan cinta kepada kematian maka pastinya kita bersiap sedia dalam menghadapi yang namanya kematian. Yang ketiga, cinta kita kepada alam kubur, karena itulah wasilah kehidupan kita kepada alam akhirat. Kematian merupakan gerbang bagi kita untuk menuju kehidupan selanjutnya, itulah mencapai kemewahan kehidupan alam surga yang telah dipersiapkan Allah. Cinta kita yaitu terhadap Allah, bukan cinta kita kepada manusia. Bersiap sedialah kita dalam menghadapi hisab Allah atas segala harta yang telah kita kumpulkan. Kiranya Allah menyiapkan kita semua menjadi hamba yang diridai olehnya, hamba-hamba Allah yang senantiasa akan menikmati surganya, surga jannatun na'im. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأفهمنا بالعلوم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.